Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Ika. Masih semangat ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari serangga lebah. Teman-teman tahu kan apa manfaat dari serangga lebah? Ya, teman-teman hebat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu. Tapi apakah kalian tahu, lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini? Yuk kita cari tahu bersama, gimana sih cara lebah menghasilkan madu? Untuk menghasilkan madu, pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi, perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya dua macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya, perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan, bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah, nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah lebah sampai di sarang, nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan. Dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut. Dan proses ini terus diulang, sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin, dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah, untuk kemudian dibotolkan, sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Nah, itu tadi teman-teman video tentang manfaat dari serangga lebah. Teman-teman sudah tahu kan? Teman-teman bisa berdiskusi dengan Bunda tentang video tersebut. Kemudian teman-teman bisa berkreasi dengan Bunda untuk membuat olahan dari madu, atau juga berkreasi dengan membuat bentuk sarang lebah. Berikut ini teman-teman beberapa contoh olahan dari madu, seperti roti lapis madu, teh madu, dan ayam bakar madu. Kemudian teman-teman juga bisa berkreasi membuat sarang lebah seperti ini. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah kegiatan belajar kita hari ini. Teman-teman bisa mengembangkan kegiatan hari ini bersama Bunda di rumah. Jika teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa meminta tolong Bunda ya. Semangat ya teman-teman semua. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.